gentar. Tuhan menolongmu, Tuhan menjaga. Serahkan khawatirmu, serahkan gelisahmu, Tuhanmu selalu menjaga. Janganlah takut, janganlah gentar. Tuhan menolongmu, Tuhan menjaga. Serahkan khawatirmu, serahkan gelisahmu, Tuhanmu selalu menjaga. Meski jiwamu lesu berputus asa, Tuhan selalu setia menjaga. Walaupun topan badai keras menerpa, Tuhanmu selalu menjaga. Tuhanlah penolongmu, Tuhanlah pelindungmu, Tuhanlah harapanmu, Tuhan sumber kekuatanmu. Apa kabar saudara, para pemirsa Sapaan Gembala GKI? Saya Setio Pranowo, Pendeta GKI Gombong menyampaikan salam sejahtera Tuhan untuk saudara semua. Saudara, apa yang Anda rasakan ketika mendengar kata Allah atau kata Tuhan? Apakah ada perasaan senang, lega, tentram, merasa berpengharapan? Atau biasa saja? Enggak ngaruh. Tidak ada perasaan apapun. Atau sebaliknya, malah ada rasa takut, rasa segan, merasa terancam. Bagaimana sekarang kalau dikatakan bahwa Allah itu kasih? 1 Yohanes 4 ayat 8. Bahwa Dia yang kekal, yang sendirian menciptakan alam semesta ini, ternyata adalah pribadi yang berkenan untuk menolong, menyembuhkan, mengampuni, menyelamatkan, dan bahkan berkenan untuk bersekutu dan tinggal bersama dengan kita manusia. Apakah Anda merasakan kelegaan, sukacita, syukur, bahagia, tentram? Ya, seharusnya memang itulah perasaan kita ketika kita mendengar kata Allah atau Tuhan. Sebab memang Allah atau Tuhan adalah pribadi yang meskipun maha mulia dan maha kuasa, namun berkenan dekat kepada kita manusia yang fana ini. Bahkan pemazmur berkata bahwa Allah dekat kepada orang-orang yang patah hati. Allah berkenan menyelamatkan orang yang sengsara. Allah yang maha suci berkenan mengampuni, bahkan menebus kita manusia yang berdosa dan menuntun kita di jalannya yang penuh pengharapan dan damai sejahtera. Saudara, itulah sebabnya sejak zaman kuno orang-orang pilihan Allah diperintahkan untuk memberitakan nama Allah. Misalnya Nabi Yesaya diperintahkan demikian. Nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu. Jangan takut, lihat itu Allahmu.
Yesaya 40 ayat 9. Saudara, perintah untuk memberitakan siapa Allah yang sesungguhnya ini sangat penting. Karena rupanya dari zaman dulu sampai hari ini masih banyak orang yang salah paham tentang Allah. Bahkan orang Israel yang dikatakan sebagai bangsa yang religius. Mereka merasa jauh dari Allah. Mereka yang begitu taat melakukan berbagai ritual ibadah kepada Allah. Tetapi seakan-akan di dalam benak atau hati mereka ada anggapan bahwa Allah adalah pribadi yang tidak peduli. Tidak memperhatikan hidup mereka. Mereka berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan. Tuhan tidak memperhatikan hakku dan seterusnya. Saudara, bukankah hal ini aneh? Mereka hidup beribadah kepada Allah, mereka rajin melakukan ritual-ritual ibadah kepada Allah. Tetapi mengapa isi hati mereka salah paham kepada Allah? Allah yang mana yang kepadanya mereka ini sedang beribadah? Oleh sebab itu saudara, memang sangat penting untuk kita mengenal Allah yang benar. Sangat penting untuk kita menghayati, mengimani serta mengalami Allah yang benar. Yaitu yang sekalipun Maha Mulia, Maha Kuasa, tetapi bersedia dekat dengan orang-orang sengsara. Bahkan dia berkenan hadir ke dalam dunia ini. Untuk meletakkan kemuliaannya, untuk menyerahkan tubuh, darah dan nyawanya bagi penebusan dosa kita manusia. Saudara, mari kita terus bertumbuh dalam mendengar, dalam mengerti, dalam mengimani, dalam percaya, dalam mengalami Allah yang benar. Ketika di minggu-minggu Advent ini kita didorong untuk introspeksi, mawas diri, melihat ke dalam pengalaman-pengalaman hidup kita, apa yang tersembunyi di dalam batin kita, untuk kita mengakuinya, yaitu hal-hal yang salah, dan bertobat atau berbalik, menanggalkan dan meninggalkan hal-hal yang salah itu. Maka saudara, mari kita menanggapinya sambil pada saat yang sama. Kita memiliki pengertian, kita percaya bahwa Allah yang kepadanya kita telah berbuat salah dan berdosa itu, Dia sekalipun Maha Kuasa, Maha Mulia, tetapi sungguh kasih-Nya kekal kepada kita. Ia berkenan dekat kepada kita, Ia berkenan mengampuni, dan Ia berkenan membaharui diri kita. Saudara, mari kita beribadah kepada Allah dengan penuh kelegaan, kerelaan, rasa syukur, sukacita, dan selalu berpengharapan kepadanya. Biarlah Allah dimuliakan karena kita mengenal Dia, karena kita bersukacita karena Dia, dan kita meletakkan seluruh pengharapan dan hidup kita kepadanya. Maranatha. Mari kita berdoa. Ya Allah yang berkenan supaya kami menyapanya sebagai Bapa, Allah yang berkenan hadir ke bumi, meletakkan kemuliaan, menyerahkan tubuh, darah, dan nyawanya bagi keselamatan kami manusia, supaya kami kembali hidup dalam persekutuan dengannya. Kami berterima kasih karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu, karena kemuliaan-Mu yang ajaib
yang Engkau berikan kepada kami. Jika selama ini di dalam benak kami yang terdalam masih ada anggapan-anggapan yang keliru tentang Engkau, sehingga kami menganggap Engkau jauh, menganggap Engkau pemarah, menganggap Engkau tidak peduli, kami mengakuinya dan mulai hari ini kami mau meletakkannya. Untuk kami hidup baru dalam iman percaya akan Engkau yang penuh belas kasih dan pemurah kepada kami. Engkau yang merelakan dirimu untuk penebusan dosa kami dan terus berkarya bagi kebaikan kami sampai kekal. Kepadamu kami mau sujud menyembah, bersyukur dan berpengharapan senantiasa. Ya Bapa, kami juga menyerahkan diri supaya kami memberitakan nama-Mu yang benar itu kepada saudara-saudara kami yang lain. Agar mereka juga bersuka cita karena mengenal-Mu serta mengalami kasih-Mu yang hebat itu. Bapa, terima kasih, dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menyerahkan diri. Amin.